Halo kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Belum lagi lama kasus tentang seorang ibu Boru Simbolon yang kehilangan haknya atas sinamut borunya, yaitu Boru Siombing, yang terjadi di salah satu gedung pesta di kota Medan, hanya karena si ibu ini sudah menikah lagi, sehingga pihak keluarga Siombing keberatan kalau si ibu ini memiliki hak untuk meminta sinamot dan ikut duduk dalam uduran keluarga Siombing dalam pesta adat pernikahan boru kandungnya. Ya, itu sudah ku bahas di video yang berikut ini. Nah, baru-baru ini juga beredar di media sosial di mana seorang ibu kandung juga kehilangan hak asuhnya atas seorang boru kandungnya juga yang telah dilahirkannya, oleh karena bapak dari si boru kandung ini sudah meninggal juga, dan yang mengasuh si boru ini adalah pihak dari enam borunya. Jadi sungguh ironis sekali ketika seorang ibu tidak punya hak asuh atas seorang anak yang dia lahirkan dari dirinya sendiri. Dan beredar video itu adalah video ketika keluarga mamanya atau ibunya mendatangi kediaman enam borunya, yaitu Boru Silaban, untuk mengambil si boru ini yang bernama Cinta Boru Silaban. Demikian videonya. Saja, udah pulang aku ke rumah, ada apa aku bilang sama mendiang, nggak ada kak. Loh, kenapa dia udah susun baju? Bilang, iya dia mau minggat, sementara dia bermasalah itu sama si Napa. Kan aja. Jadi ada apa Napa? Kalian berantem? Iya, kalau sama Tulang nggak ada berantem. Pada saat itu mereka ini, si Tulang ini mau nyewa lahan. Biaya itu dari kami. Mau nyewa lahan sama biaya lahan, semua itu kami yang biaya. Dia karena keberatan dia, kami yang megang duit, sementara kami yang membiayai menyewa lahan. Iya. Nah, jadi mana telepon. Nanu ngarungi patu para saudara bahwa Mekon. Iya. Jawabnya apa? Bersumpah aku demi Tuhan, mau si cinta bahwa bapak nang tak akan kurang. Ingat sumpahmu ya. Sekali keluar kau dari rumah siahan, jangan kau balik ke rumah siahan. Sampai ada tiktoknya, dia sampai katanya habis 11 tahun. Di mana ditinggalkan si cinta sampai sekarang di rumah mereka siahan. Sudah. Jadi kembali matuamu. Songod dia. Molo hamu nak kadang boy menuntut. Kotoso. Molo omak naroboy. Kan itu ngai. Jadi itu kapung. Kecuali penonton. Tunggu. Me siapa perlujung di ujung dulu nak. Boru Silaban. Hak nawi di. Boru Silaban. Aku makatai. Boru Silaban dong. Mas warung ada nami nakin. Nah huruf. Dapat meritiki nak. Saya dapat pasu-pasu baru tua. Jadi itu hata nami yang mengkapu. Toho, masuk tu nang pagajak. Dang boy jo. Kalau ni itu tina. Dang Dari dulu gurang. Tapi majo asa satu lagi gurang. Dang sai do penat tulang ilu sia si malolong nami. Dang sahat do pikiran nami tu sih. Gurang nai do pikiran nami. Alai dak kular kami dang tubuh ni buri menelbi. Adong do sogot akka tikinauli natulakku. Onno aeng morotorio kon natulakku ngoni maaf natulakku. Ilu pedang sai do pe. Jadi unang do tertaringoti natulang. Adong do sahutan kita natulang. Tong do magurang anu belgari sopa hupumo. Tong do bereng-bereng otak. Jadi songoni majo hata siak kami pemurion nami lain nami na perjulu lawi dang las ni roh nami na songonon doh na songoni na sutar bayar nami akta sibenon nami tuhamna mau lihat guda asa tibangi hamuna seluna nga identita. Datong ni ipersuade hono. Lapatan na ale molo mak na don nongro berurusan dia lagi. Molo hito pihak petulu hodo. Tapi memang kapung. Omak naik ngadi dia nah.
mamanya. Ati dia Malaysia, mana? Malaysia itu. Malaysia. Makan na titipan do. Dari benang rokok. Dang boy hita magbate puti. Molo oma na ay la kami po nga guarda to orang tua na berhak do holan na halaki do. Alay pas itikyon. Ulaw non na songonop. Benang do nakbitak dang boy sunari makatahon ni. Mau lihat mak? Ah. Aku potong mak. Gusto ko matuho inang danuan. Muli dak dana di permuduh lang yon hormon. Ready do ho majak kono do pasikola hono? Iya. Oh dati. Bong, Oh, tapi- gusto ko manuan. Cinta, baru sileban. Pernah kau ditelantarkan mama ini? Ikut sama siapa kau? Ikut dia? Sah. Nga be, ino na korno. Jarang Jadi, pola. mabe. Godang be. Raja nami, dengarong si Loro nami. Iro, gabe. Ay marroh denak. Dang si. Pokoknya Setelah video ini beredar di media sosial, ternyata si ibu kandung dari Cinta Boru Silaban ini mengomentari video itu dan menceritakan kronologi sebenarnya bagaimana kejadian yang terjadi sehingga si ibu ini bisa dipisahkan dari borunya dan hampir kehilangan hak asuh atas boru yang telah dilahirkannya. Dan yang menariknya lagi, ternyata Namboru dari si Cinta Boru Silaban ini juga mengomentari video itu sehingga terjadi dua perdebatan atau dua komentar yang berbeda di dalam video tersebut. Bagaimana komentar-komentar mereka? Mari kita sama-sama menyimaknya. Ini komentar dari ibu kandungnya yang bernama Siniseka Manalu. Saya mama kandungnya Ito. Saya selalu memberikan tanggung jawab kepada anak saya. Tapi kini Namborunya yang selalu ikut campur urusan aku dengan anak kandungku. Saya banyak bukti segala keperluan anakku saya tanggung jawab. Bahkan sebelum bapaknya meninggal, sampai telepon aku bulan 11 terakhir. Kalau si Cinta sudah mau SMP, akan memberikan hak asuh pada saya. Tapi kata bapaknya, Itonya, Mak Tia, atau Namborunya tadi selalu ikut campur karena Mak Tia selalu memberikan atau membantu nafkah rumah tangganya. Lalu kita kembali ke komentar yang di atas, lalu kita lihat apa balasan dari komentar itu. Ya, di sana ada dari si pembuat akun status, baru dari Susi Ombing. Nah, ini dari Mak Tontong Sinaga. Dikatakan di sana, pernahnya kau pulang begitu kau merantau ke Malaysia ini? Kalau sudah cerainya dari Bapak Cinta, makanya ada Ibu Tiri. Sesekali pulanglah, jangan lalap di peralapan. Kalau sudah cerainya, wajarnya mamak tirinya yang membesarkannya selama ini. Benarnya kau kirim uang dari Malaysia, karena nggak pernahnya kau lihat anakmu itu. Udah terlalu hebatnya kau di situ. Biasanya kalau di adat Batak, hak tetap di para anaknya itu. Kita buka lagi balasan komentarnya, dibalas oleh mamak kandungnya. Anak saya dipisahkan umur 1 tahun 1 bulan, masih minum ASI pada saat kami tinggal di rumah Namborunya 3 bulan. Saya di rumah Namborunya dibuat jadi pembantu segala mencuci, baca sendiri ya, karena nanti bisa kena ban sama pihak YouTube. Nah, kemudian terus saya kadang tak dikasih makan dan mantan suami tiap hari pulang mabuk dari kafe. Saya selalu membersihkan muntahnya dan di depanku selalu menelpon dengan wanita lain, tapi sedikit pun tidak ada pembelaan dari keluarganya. Mereka sekongkol menyiksa aku dan aku tidak tahan. Pada saat itu anakku mau kubawa lari. Mereka merampas anakku dan mereka memberikan uang 200.000 untuk saya pergi dari rumah itu. Dan setelah itu, mantan suamiku 2 minggu setelah saya pergi menikah. Lalu dibalas sama Maruli Huta Barat. Kalau menikahkan boru berlaku adat, hak asuh yang berhak ibu kandung bisa dituntut ke pengadilan. Lalu dibalas lagi sama Mak Tontong Sinaga. Sekarang kakak pun di Malaysia yang jaga mamak tirinya dari kecil.
Ya wajar si anak ikut mama tirinya. Kalaupun kakak pulang dari Malaysia sekedar jumpa, itu biasa. Tapi kalau ikut kakak nggak mungkin juga. Di adat Batak kalau sudah cerai, anak milik para anak kak, semua ada waktunya. Kemudian dibalas sama mama kandungnya. Mereka selalu menghasut anakku. Padahal anakku makan, tak terurus. Selalu anakku bilang, "Mak, jangan buat kalau kita VC di TikTok." Karena bau dia selalu mantau mama. Aku dilarang jumpa sama mama, katanya anakku itu. Lalu dibalas sama Mak Tontong. Mulai umur 1 tahun, si anak sudah tinggal. Jadi bapaknya menikah lagi. Jadi yang membesarkan, yang mengurus si Cinta ini adalah mama tirinya. Yang kubilang di sana, kalau sudah cerai di adat Batak, seperti itunya. Kalau anak, tetap hak dari pihak para anak. Kalaupun mamanya mau ke anaknya itu lagi, kenapa tidak pulang dari perantauan? Sampai sebegitu besarnya anaknya itu, gak pernah rupanya bisa dijumpanya anaknya itu. Kalau pulang pun baiknya memak tirinya, gak mungkin diikutkannya, iya kan? Lalu dibalas sama mamak kandungnya. Anakku ini selalunya mau kuambil kak, tapi pihak laki-laki selalu sembunyikan anakku ini. Bahkan ke Jambi saya kejar anakku ini di rumah istri mantan suamiku. Tapi mereka selalu memisahkan anakku. Sementara mulai saya hamil, pihak keluarga Silaban tidak pernah menafkahi aku. Dan anakku lahir tidak pakai bidan karena mantan suamiku takut ada biaya. Tapi puji Tuhan, taunya kerinduan jiwaku. Bisalah kita buka lihat selengkapnya. Boruku lahir hanya bantuan opungku si Baso. Begitu lahir anakku yang cewek sudah dibilang mainku. Ya waktu hamil aku sampai lahiran tidak ada yang peduli keluarga Silaban. Kemudian dibalas oleh Mak Tontong lagi. Itulah susahnya adat di kita ini, sayang. Bagaimanapun kita buat, begitu cerai dari anak kita, hak para anaknya itu. Tapi tenanglah hatimu. Begitu besar nanti borumu itu, dicarinya mamaknya. Apalagi seringnya kalian komunikasi dari HP kan. Jangan terlalu kau pikirkan. Biarlah dulu selesai sekolahnya, semuanya bakal bagus ya nanti pada waktunya. Bawa juga di dalam doamu supaya sehat-sehat dan berhikmat borumu itu. Dan Tuhan juga memberkati kamu di perantauan. Ya, kita baca lagi balasan dari komentarnya yang kedua tadi. Di sana dikatakan, ayo kita ambil secara hukum. Ini dari pembuat status. Lalu ada yang menarik lagi dari Junita Ernawati Simbolon. Jangan takut, jangan bimbang, tetap andalkan Tuhan. Anak kita aja yang ditanya si Cinta mau kemana, ke ibu kandung atau ibu sambung. Jangan buat si Cinta jadi barang. Dia punya hati nurani. Tanya bagus ya, kasihan dari kecil. Mungkin banyak yang terjadi di hidupnya yang tidak diinginkannya. Mungkin dia merindukan ibu kandung tapi nyaman di ibu sambung. Kini bapak sudah tiada. Tanyalah bagus-bagus si Cinta itu, biar lebih berharga dia kalau kita tanya. Lalu dibalas lagi. Apa balasannya sama mamak kandungnya? Dia selalu chat aku tengah malam kak, bilang rindu tapi pihak keluarganya selalu melarang. Bahkan ketika pernah aku bilang selagi kau masih dengerin kata pihak bapakmu, mungkin sampai mati mama nggak bakalan jumpa lagi samamu baru. Ku bilang gitu. Langsung menangis anakku itu terseduh-seduh. Lalu dibalas lagi. Yah, sama ibu sambungnya saja ngomong bagus-bagus sayang.
Aku juga pejuang anak, jadi sudah bisa kurasakan. Dan di sini kita buat anak kita berharga ya. Jangan paksa dan sakiti dia. Kasihan, selama ini rindu ibu kandung, tapi tidak punya pilihan. Makanya ini kasihlah dia kesempatan untuk memilih. Kita tidak tahu perihnya hatinya menahan rindu sama ibu kandung. Dan teruslah perjuangkan. Kalau si Cinta minta ikut sama kamu, salam sehat selalu. Lalu dibalas, itu kan dia udah ditanya kak, dia mau ikut sambungnya. Lalu dibalas sama mak kandungnya, otak dia udah dicuci sama namburunya itu. Lalu dibalas lagi sama si Junita, iya tapi kan saat ini, nanti kedepannya kan masih bisa ditanya lagi. Kita kasih aja kesempatan si anak. Mungkin karena tidak ada pilihan, makanya dia masih pilih ibu sambungnya. Karena setahu si Cinta, ibu kandung masih di Malaysia dan ibu sambungnya juga baik. Ya menurutku tanya si Cintanya saja. Lalu dibalas lagi, tadi sudah ada yang bilang namburunya tidak ada hak. Jadi kamu aja yang berurusan sama ibu sambungnya. Semoga dapat jalan keluar yang terbaik. Lalu ada komentar dari Ana Sitorus, semangat edakku. Tidak ada hak namburunya di situ. Keluarga orangnya namburunya itu. Lalu dibalas sama mamak kandungnya, namburunya itu yang memisahkan aku dari anakku. Karena bapak namburunya inilah yang mengatur rumah tangga bapak si Cinta. Bahkan meninggal pun bapak si Cinta di depan namburunya tidak dilihat sama istrinya. Karena selalu ikut campurnya namburunya ini mengurus rumah tangga bapak si Cinta. Kemudian dibalas lagi sama mamak kandungnya, merasanya namburunya itu yang membuat si Cinta dengan bapak Cinta. Dianggap suaminya bapak si Cinta itu. Ada lagi yang komentar, kita orang Batak inilah yang paling jahat kalau ada perselisihan antara suami istri, terutama yang kukatakan ini untuk pihak laki-laki. Dari mana datangnya tidak ada hak ibu kandungnya terhadap anak yang dilahirkan? Kalau tidak ada seorang ibu, jadi dari mana ada keturunan pihak laki-laki? Walaupun sampai 1000 kali mamaknya menikah, tetapnya darah dagingnya. Jadi semua namburunya itu hati-hati bicara, karena kalian pun namburunya punya anak burunya. Jadi supaya jangan kena kata-katamu itu ke anak burumu. Banyak masalah di setiap orang, tapi disembunyikan semua yang jelek supaya menjadi bagus. Anak-anak itu pun dibesarkan, kalaupun nanti menikah, anak-anak itu disembunyikannya semua yang kurang, asal menjadi bahagia anaknya. Kalau orang yang berhikmat dan berhati hikmat dalam peradatan, kalaupun berkata-kata atau berbicara harus takut akan Tuhannya, karena banyak adat hanya menguntungkan sepihak tapi merugikan pihak lain. Kemudian komentar dari Sartika Banjarnaor, satu kampungku si Cintanya di Medan dan mamak sambungnya baik loh sama dia. Mamak kandung si Cinta kan di Malaysia. Lalu dibalas sama mamak kandungnya, saya di Malaysia pun kak tetap memberi kewajiban saya kepada Cinta. Biaya keperluan si Cinta saya tanggung jawabi. Bahkan semasa hidup bapaknya pun, bapaknya sering minta uang biaya si Cinta. Tapi kenapa Mak Tia atau namburunya selalu ikut campur urusan anakku, sementara bapaknya dulu sering sama Cinta nelpon minta keperluan si Cinta. Nah, ini komen yang bagus, pesan moral. Makanya kalian pasangan suami istri jangan mau cerai. Ingat anak-anak yang jadi korban, kasihan. Pasangan Batak di hari-hari terakhir ini suka sekali cerai atau berjauh-jauhan. Dan banyak perempuan Batak bangga dengan status janda. Nah, ini komentar namburunya si Cinta, Silaban. Saya bukan mengatur rumah tangga itokku ya. Hati-hati kalau ditelantarkan mamaknya, ditinggalkan di rumah kita. Apa kita buang juga?
kita yang biaya susu, makannya, dan pempesnya kita salah juga. Sementara dia nggak mau tahu. Sampai saya bujuk mamanya supaya jangan pergi, malahan bersumpah tidak mengganggu anak dan suaminya. Dan dia termasuk pelakor mamak tirinya ininya dulu, istri pertamanya itu kami ini. Bahkan dia tahu punya istri, kok mau? Lalu dibalas, kalau terusnya kau ikut campur di rumah tangga keluarga itokmu itu, apa nggak tertekan edakmu itu? Buat dulu perasaanmu sebagai mama. Kalau di keluarga suamimu ikut campur semua edakmu di rumah tanggamu, apa tambah lagi suamimu lebih berpihak ke keluarganya, gak dibelanya kau, kayak mana ya perasaanmu? Pasti tertekannya kau. Makanya apa keputusanmu? Pasti samanya seperti yang dibuat Boru Manalu ini ke kau. Kau tinggalkannya anakmu sama suamimu, gak mungkin kau mau terus-terus ditekan keluarga si laki-laki. Tariklah ke dirimu sendiri perasaannya edak si Seka Manalu. Jadi kawan, ujung-ujungnya sama seperti komentar dari video yang ku upload sebelumnya, bahwa menurut adat Batak, kembali menurut ke adat Batak, bahwa seorang ibu yang sudah kehilangan suaminya atau suaminya meninggal dunia dan dia menikah lagi, itu tidak punya hak lagi atas anak dan boru yang dia lahirkan. Jadi inilah yang menjadi polemik zaman sekarang. Aku yakin dulu Oput tas jolo-jolo tu bumambain ruhut akaniadaton itu pasti memiliki sebab, memiliki suatu alasan yang kuat. Tapi secara bijak, baiklah kita tidak menyikapinya secara kaku. Kita harus melakukan adat ini secara fleksibel, artinya melihat situasi dan kondisi tanpa mengabaikan sisi-sisi dari nilai-nilai kemanusiaan. Ya, sama seperti hal yang sedang terjadi ini. Bagaimana mungkin kita mampu memisahkan seorang ibu dari anak yang dia kandung selama 9 bulan dan dia lahirkan dengan pertaruhan nyawa hanya karena adat, yang mana adat menyatakan ketika seorang ibu itu menikah lagi, dia kehilangan hak atas anak-anaknya. Ini sungguh suatu hal yang kurang tepat menurutku. Jadi marilah kita sebagai penerus generasi Batak itu sama-sama melakukan adat, tetapi jangan menghilangkan kasih dari adat tersebut. Ya, mungkin pada saat oputas jolo-jolo tu bumambain ruhutnya pakadaton, opung kita itu punya alasan yang kuat membuat hal tersebut, membuat adat tersebut, di mana seorang ibu kehilangan hak atas anaknya ketika dia menikah lagi. Mungkin si ibu ini tidak punya tanggung jawab, atau mungkin begitu anak ini dilahirkan, anak ini tidak diperhatikan. Tapi kalau seorang anak dirawat, dibesarkan, dididik, tapi dia kehilangan hak atas anaknya tersebut hanya karena si ibu ini menikah lagi, mungkin itu kurang tepat menurutku. Tetapi memang sebaiknya ketika seorang suami meninggal dunia, maka seorang ibu itu jangan menikah lagi. Tapi jangan egois, jangan hanya terjadi kepada pihak perempuan. Demikian juga sebaliknya, kalau memang perempuan itu ditekankan untuk tidak menikah lagi, kenapa pihak pria juga ditekankan untuk tidak menikah lagi? Jadi disinilah ketidakadilan yang kukatakan kemarin. Artinya jangan ada perbedaan antara pria dan wanita, jangan ada perbedaan hak antara laki-laki dan wanita yang terlalu jauh. Memang pria dan wanita itu berbeda, tetapi jangan terlalu jauh perbedaannya, karena pria dan wanita itu diciptakan itu sepadan, seimbang, yaitu untuk saling melengkapi. Jadi demikian videonya kawan. Bagaimana menurutmu?
Apakah kau sependapat denganku atau kau sependapat dengan orang-orang yang berkeras atau kaku dalam mengartikan adat yang satu ini? Tuliskan komentarmu di kolom komentar. Kita berdiskusi dengan bijak untuk membuat adat Batak ini lebih baik lagi ke depannya di generasi penerus. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.